Tayyib. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana ala nikmatil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji hanya pantas kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kita limpahan rahmat juga kebaikan. Dan tentu saja kebaikan terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah hidayah. Yang dengan hidayah kita bisa merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya iman, nikmatnya membedakan mana yang halal dan yang haram, nikmatnya bisa mengetahui mana yang hak dan yang batil, jalan yang bisa mengantarkan kita ke surga Allah, dan jalan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah. Jika kita mendapatkan nikmat hidayah itu, maka itu nikmat yang sangat besar. Betapa banyak saudara-saudari kita di luar sana tidak mendapatkan hidayah, tidak bisa membedakan mana itu tauhid, mana itu syirik, tidak bisa membedakan mana jalan yang merupakan petunjuk dari nabinya dan mana jalan yang menyelisihi dari petunjuk rasulnya. Maka kita perbanyak syukur dan pujian pada Allah atas hal tersebut. Tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada keluarga besar beliau, sahabat-sahabat beliau, dan terkhusus umat beliau senantiasa mengikuti nasihat, wasiat, langkah jalan, petunjuk dan sunnah yang telah beliau tinggalkan. Tayyib, sebelum kita memasuki pada pembahasan hadis yang ketujuh di hadis Arba'in Nawawi, ya, dengan tema agama adalah nasihat. Insya Allah dalam kurun waktu 50 menit ke depan kita akan belajar bersama apa yang dimaksud agama adalah nasihat. Ibrah apa, pelajaran apa yang bisa kita ambil daripadanya. Kemudian ilmu-ilmu dan pelajaran apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita untuk kebahagiaan kita di dunia sampai di akhiratnya. Taib, sebelum kita memasuki hadis yang ketujuh, kita baca dan kita pelajari bersama. Bagaimana kabarnya antum semuanya? Sehat semuanya? Masya Allah. Ya, semoga bapak, ibu, saudara-saudariku semua senantiasa dalam penjagaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, tidak terasa ya, terakhir saya di sini bulan apa ya? Mungkin 3 bulan 4 bulan yang lalu ya Pak ya. Alhamdulillah ya, Allah pertemukan kita kembali di rumah Allah yang mulia ini, di majelis yang penuh berkah ini ya. Semoga semua yang hadir di sini diampuni dosa-dosanya, dilimpahkan rahmat rezekinya, dan mendapatkan balasan dari Allah dengan sebaik-baiknya balasan. Baik, agama adalah nasihat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Bapak Ibu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinu an-nasihah." Agama adalah nasihat. Kemudian para sahabat bertanya, "Liman?" Atau dalam sebuah riwayat yang lainnya, "Liman ya Rasulullah?" Untuk siapa nasihat ini ya Rasulullah? Ya, tapi inilah lemahnya kita kalau hanya mempelajari Al-Quran dan hadis melalui terjemahan. Ya, karena saking kayanya bahasa Arab itu. Jadi kalau hanya mempelajari lewat terjemahan, kita akan mendapati makna yang kurang sempurna. Karena kalau kita baca terjemahannya dulu ya, kita baca terjemahannya dulu, yaitu nanti akan kita baca syarahnya akan sedikit berbeda dengan syarahnya. Dan itu udah biasa ya, makanya penting ya kalau seandainya tidak memahami makna daripada Al-Quran atau hadis dengan baik bisa ditanyakan. Ya, karena apa? Bukan berarti Al-Qurannya yang salah, hadisnya yang salah, tidak. Tapi terkadang terjemahannya itu tidak bisa mewakili makna ayat atau hadis itu dengan sempurna. Ya, tidak bisa mewakili makna ayat atau hadis itu dengan sempurna. Ya, termasuk hadis ini. Tapi kita baca dulu terjemahannya. Ya, liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, lillah, untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk kitabnya, wali rasulih, dan untuk rasulnya,
wali a'immatil muslimin, dan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan masyarakat pada umumnya, bagi pihak dan masyarakat pada umumnya. Jika kita mencoba mensyarah hadis ini, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, kita mulai daripada kedudukan dan keutamaan hadis ini dalam agama kita. Ya, ad-dinu nasihah atau ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ada beberapa permisalan hadis yang Rasulullah memberikan pernyataan sedemikian. Saya kasih contoh supaya kita bisa memahami hadis ini dengan baik. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan al-hajju arafah. Haji itu adalah apa? Arafah. Pertanyaannya, apakah haji itu cuma wukuf di Arafah saja? Tidak. Apakah haji itu hanya wukuf di Arafah saja dari zuhur sampai maghrib? Enggak juga kan? Ada lempar jumroh, ya, ada berihram, ya, ada tarwiyah juga, ya, ada mabit, ya, baik di Mina, di Muzdalifah, ada banyak ritual haji, bahkan ada juga tawaf wada. Tapi Rasulullah SAW mengatakan al-hajju arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah yang paling utama dalam ritual haji itu adalah wukuf di Arafah. Misal mohon maaf, ada orang sudah wukuf di Arafah, kemudian dia tidak menunaikan semua wajib-wajib haji yang lain, wis gak menunaikan sama sekali. Makanya mohon maaf ya, kalau mungkin ada yang sudah pernah haji, atau mungkin kalau penasaran lihat nanti video-video orang-orang wukuf di Arafah saat haji. Kadang ada orang pakai oksigen, ya, pakai infus, ya, tidur di kayak ranjang rumah sakit kayak gitu, dibawa wukuf ke Arafah. Sampai segitunya. Kenapa? Karena pengen hajinya itu sah. Soalnya kalau dia sudah wukuf di Arafah, kemudian yang lainnya nggak mengerjakan, cukup membayar kafarat, maka hajinya sudah sah. Ya, dari semua ritual haji yang paling penting itu adalah wukuf di Arafah. Makanya ada orang pakai selang oksigen, ada orang pakai infus, ada orang didorong pakai kursi roda atau pakai ranjang rumah sakit dibawa ke Arafah untuk wukuf. Yang lainnya udah nggak balik lagi ke rumah sakit. Kemudian bagaimana sah hajinya? Sah. Yang penting dia bayar apa? Bayar kafarat, ya, sesuai dengan apa yang ditinggalkannya tadi. Nah, itu menunjukkan bahwa kedudukan wukuf Arafah dalam ritual ibadah haji itu sangat urgent, pokok daripada ibadah haji. Nah, itu sebuah analogi, kembali lagi pada hadis tadi. Ad-dinu agama, an-nasihah adalah nasihat. Agama kita ini banyak sekali, ya, turunannya, banyak sekali, ya, pilar-pilarnya. Pertanyaannya, sholat itu masuk daripada agama kita? Tidak masuk. Puasa masuk, zakat masuk, haji masuk. Tapi Nabi cuma mengatakan ad-dinu nasihat, gak memasukkan yang lain. Maksudnya apa? Pokok daripada agama kita itu adalah nasihat. Ya, bahkan bahasa Indonesia saja nasihat ngambil dari bahasa Arab. Nasihah diambil dari bahasa Arab, kemudian diserap jadi nasihat. Kemudian, ya, jika kita sudah mengetahui betapa urgennya kedudukan nasihat dalam agama kita, maka kita akan mencoba belajar nasihat yang seperti apa yang dimaksud Nabi itu. Untungnya sudah ditanya sama para sahabat cerdas. Nasihat yang seperti apa? Nasihat untuk siapa? Maka Rasulullah menjawab, lillah, wali kitabih, wali rasulih, ya, dan juga untuk pemimpin kaum muslimin, dan juga untuk masyarakat Islam pada umumnya. Itu yang akan kita bahas, insya Allah, dalam 50 menit ke depan. Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, ya,
kita sedikit belajar bahasa Arab. Ya, kita sedikit belajar bahasa Arab supaya bisa memahami hadis ini dengan baik. Nanti kalau kita belajar terjemahan itu kok bahaya. Ya, agama ini adalah nasihat untuk siapa? Untuk Allah. Loh, Allah itu dinasehati tak gimana? Nanti kita bingung. Ya kan? Nah, jadi gini, Bapak Ibu saudara-saudariku rahimanirakumullah, li itu biasanya kan kalau kita terjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Indonesia itu artinya untuk gitu. Ya. Kita beribadah lillah, kita beribadah untuk Allah. Li itu biasanya diterjemahkan untuk, benar apa tidak? Benar. Tapi li itu dalam bahasa Arab maknanya tidak hanya untuk, tergantung konteks kalimat. Tergantung konteks kalimat. Misal, saya kasih contoh bahasa Arab yang lain. Rogiba fi sama rogiba an, itu saja udah beda maknanya. Yang satu maknanya suka, yang satu maknanya benci. Jadi bahasa Arab itu ya terkadang tergantung konteks kalimatnya. Min aina anta, dari mana kamu? Ya, ana min Mojokerto, saya dari Mojokerto. Min itu kan dari, biasanya kita pahami. Tapi min itu nggak selalu maknanya dari. Nggak selalu maknanya dari. Min itu bisa maknanya karena. Ya, min itu bisa maknanya karena. Dia tidak masuk kelas minal marot, dikarenakan sakit. Jadi tergantung konteks kalimat. Makanya ya memang penting ya seorang ustadz itu untuk bisa belajar bahasa Arab dengan baik. Nek gak ya mesti meleset gitu ya. Makanya mohon maaf ya, bukan Anda boleh setuju sama saya, boleh tidak ya. Kalau seorang ustadz gak bisa bahasa Arab, hendaknya dia gak jadi ustadz gitu. Ya serius ya. Dia boleh jadi mubalik, tapi tidak boleh jadi ustadz. Loh, bedanya apa? Mubalik itu menyampaikan kebenaran. Ya, tapi kalau ustadz itu terkadang memberikan fatwa, mengupas ayat Al-Quran, mengupas hadis Nabi, gak bisa. Harus paham bahasa Arab. Ya, tapi kalau hanya untuk mubalik ya, misal ke menaik mimbar, kemudian dakwah, ya boleh gitu ya. Tapi kalau menjadi seorang ustadz memberi fatwa, mengupas Al-Quran dan hadis, saya kira lebih baik belajar bahasa Arab dulu ya, karena khawatirnya akan jatuh pada kesalahan dalam pemahaman dalil. Toib, lanjut. Nah, li di sini maknanya bukan untuk. Lillah itu bukan untuk. Ya, lillah itu maknanya bukan untuk. Lillah itu maknanya li al istihqaqi wa ikhtilasi. Ya, li itu kan maknanya banyak ya. Untuk yang lillah itu sebenarnya bukan untuk Allah. Nasihat ini untuk siapa? Lillah itu sebenarnya kalau diartikan secara bahasa Arab artinya adalah ya untuk menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini istihqaqi itu artinya adalah ketundukan dan penyerahan. Jadi agama itu adalah kita ini untuk tunduk dan menyerahkan diri kita kepada Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna yang lainnya juga adalah untuk menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada lillah. Jadi bukan Allah yang dikasih nasihat, bukan. Tapi agama itu adalah kita, seorang muslim yang beragama adalah ya tunduk, menyerahkan dan menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kita tunduk, menyerahkan dan menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada lillah. Ya. Kita bahas dulu ya satu persatu ya, dari lillah terlebih dahulu. Nah, jika kita berbicara agama itu adalah yang pertama lillah, tunduk, menyerahkan dan menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana langkah konkret kita supaya dikatakan bisa tunduk, bisa menyerahkan, bisa menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya kata para ulama hadis adalah memurnikan tauhid dan menjauhi syirik. Karena menunaikan hak Allah itu adalah mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Karena dalam hadis Mu'ad bin Jabal, ketika Rasulullah bertanya kepada Mu'ad apa hak Allah terhadap hambanya,
Mu'ad jawab Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Maka Rasulullah menjawab, hak Allah terhadap hambanya adalah agar hamba tersebut beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu hak Allah. Jadi agama ini adalah nasihat. Kita bisa benar-benar menunaikan hadis ini dengan baik. Langkah konkretnya diantaranya adalah menunaikan hak Allah, memurnikan tauhid kita pada Allah dan menjauhi kesyirikan. Masalahnya mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan itu tidak hanya bisa lewat lisan, tapi juga lewat perbuatan. Kalau kita ngomongnya, aku ini bukan orang musyrik, aku ini menjauhi syirik, tapi kalau perbuatannya masih ada syirik, ya namanya belum mentauhidkan Allah dengan benar. Dan syirik itu macamnya banyak. Kita percaya ramalan itu juga masuk daripada kategori syirik. Mau anak nikah sampai ngitung hari dulu, itu juga syirik. Ya kenapa kok harus dihitung harinya? Yang penting kan sampai nikah gak utang ngono gitu ya. Sampai datang ke uang pinter jarene ya, sik ngitung-ngitung dino. Tapi nikahan anake utang ya susah gitu. Ya. Jadi yang penting sampai nikahno anak gak utang, gak penting dinoni gitu ya. Mau ahad pekan pertama, ahad pekan kedua, gak terlalu penting. Ya. Bahkan kami pernah diundang sama tetangga atau kerabat jauh. Nikahannya hari Rabu atau Kamis kalau nggak salah. Saya penasaran tanya, kenapa kok nikah hari Rabu atau Kamis gitu? Kenapa nggak Sabtu atau Ahad? Kan Sabtu Ahad orang liburan. Kenapa nikah hari Rabu atau Kamis gitu? Ya saking penasarannya saya tanya gitu loh. Gak nyusahin orang gitu ya. Mesti orang ini ada yang masuk kerja gitu dan jadi atau mungkin pulang kerja capek gitu kan. Ya harus datang ke nikahannya orang gitu. Kenapa nggak Sabtu Ahad yang memudahkan orang itu datang? Apa katanya dia? Hitungane wis ngono jaring. Lho ya apa hitungane wis ngono? Nikah kok dihitung, sampai nek nikah iku ngitung duitnya cukup apa enggak gitu loh. Bukan ngitung dino gitu ya. Ya nikah kok ngitung hari. Nikah tuh hitung cukup enggak ini buat nikah gitu ya. Bukan harinya. Ini itu bentuk daripada kesyirikan. Terkadang orang itu jatuh ke dalam kesyirikan tanpa dia sadar bahwa itu adalah syirik. Ya, percaya ramalan, datang ke dukun gitu ya, dan lain sebagainya. Ya kita tahulah macam-macam daripada kesyirikan. Ya, memberikan persembahan kepada selain Allah itu bentuk kesyirikan. Maka kita jauhi kesyirikan itu. Kemudian di antara tunduk, menyerahkan dan menunaikan hak Allah adalah ikhlas dalam ibadah. Ya. Ikhlas dalam ibadah. Karena ketika seseorang beribadah pada Allah tanpa ada keikhlasan, sejatinya dia belum menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semua ibadah kita tanpa dilandasi keikhlasan akan sia-sia. Karena syarat diterimanya ibadah itu dua. Ya, ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita ini hari Jumat ini mungkin tadi sudah baca ayatnya di akhir surat Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Artinya apa? Dan barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah. Kapan kita bisa berjumpa dengan Allah? Kapan kita bisa melihat Allah? Ya di surga Allah. Jadi barang siapa yang pengen masuk surga, fal ya'mal amalan solihah, hendaknya dia memastikan amalnya itu soleh. Karena tidak semua amalan itu soleh. Kita sholat maghrib 7 rakaat itu ya amal, tapi nggak soleh. Ya. Sampai sholat isya nanti 10 rakaat itu amalan apa tidak? Amalan. Soleh apa tidak? Ya nggak soleh. Dosa keluar kita. Kalau 4 rakaat katanya gak cukup gitu, kayak penggugur dosa gitu misalnya. Ya, tak tambahi tadi 10. Soleh apa tidak? Ya enggak. Karena amalan itu dikatakan soleh kalau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka pastikan amal kita soleh. Kemudian syarat yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tidak menyekutukan Allah dalam hal ibadah dengan sesuatu apapun.
Di antaranya adalah tidak berbuat syirik atau tidak riya kepada manusia. Karena kalau ibadah kita ini bukan karena Allah, ya nggak ada pahalanya. Bukan nggak ada pahalanya, bahkan diancam neraka. Karena orang yang riya, dalam hadis riwayat Bukhari, 3 golongan itu, ya, dihisap pertama kali dan dimasukkan ke dalam neraka pertama kali. Kenapa? Riya kepada manusia. Riya itu artinya kan ingin dilihat oleh manusia. Jadi 3 golongan itu, dia mati syahid bukan karena Allah, tapi karena ingin disebut sebagai seorang pahlawan. Kemudian dia belajar agama, mengajarkan agama, hafal Al-Quran, bukan karena Allah, tapi karena manusia. Dan yang ketiga, dia ahli sedekah juga bukan karena Allah, tapi supaya dipuji oleh manusia. Ini riya, dan dia masuk neraka. Mereka masuk neraka. Maka ya, nasihat ya untuk Allah lillah, maksudnya itu adalah tunduk, menyerahkan dan menunaikan hak Allah. Itu adalah memastikan kita memurnikan tauhid dengan benar, tidak berbuat kesyirikan, ya. Kemudian ibadah kita ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada riya daripadanya. Dan sebagian juga mengatakan mencintai karena Allah dan benci karena Allah. Jadi kalau kita cinta sesuatu, itu karena Allah atau tidak? Kita benci sesuatu, itu karena Allah atau tidak? Jika kita melakukan 3 poin itu, maka ya kita sudah menunaikan nasihat lillah, ya, tunduk, ya, menyerahkan dan menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah dengan benar, menjauhi kesyirikan, memastikan ibadah kita ikhlas karena Allah, bukan karena manusia, dan juga mencintai karena Allah dan benci karena Allah. Mencintai karena Allah dan benci karena Allah. Kemudian yang kedua, ya, karena kita tidak bisa mengkaji ya dengan terlalu panjang, ya, waktu kita sangat terbatas. Yang kedua adalah li kitabihi. Li di sini maknanya, kata para ulama, Bapak Ibu, saudara-saudariku, rahimani wa rahimakumullah, ya. Li di sini itu bukan untuk juga, ya. Li di sini itu juga bukan untuk juga, tapi maknanya li ta'dim, ya, li ta'dim wal aiman. Jadi li kitabi maksudnya adalah mengagungkan, membenarkan dan mengamalkan Al-Quran. Jadi li ini artinya adalah membenarkan, ya, kemudian mengagungkan juga mengamalkan, atau mengagungkan, membenarkan juga mengamalkan, ya, wali kita bihi. Jadi pertanyaannya, kalau kita benar-benar ditanya sudah menunaikan hadis ini dengan baik atau belum, ya, pertanyaannya kita ini sudah diantaranya, ya, mengagungkan Al-Quran atau belum? Sudah membenarkan Al-Quran atau belum? Sudah mengamalkan Al-Quran atau belum? Nah, kalau sudah, ya berarti kita ini sudah menunaikan hadis ini dengan baik, ya. Kalau belum, ya berarti kita belum menunaikan hadis ini dengan baik. Padahal hadis ini merupakan pokok daripada agama kita, kata banyak para ulama, termasuk Imam Nawawi dan beberapa imam hadis yang lainnya. Nah, kita belajar sedikit tentang Al-Quran, Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, berkata, anzalallahul Qur'an li salasati umurin. Allah itu menurunkan Al-Quran untuk 3 tujuan. Jadi Anda itu sudah bisa dikatakan mengagungkan, memuliakan, membenarkan, ya, mengamalkan, ya, Al-Quran, atau paling tidak kita ini benar-benar menempatkan Al-Quran pada tempatnya kalau menunaikan 3 tujuan ini, ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan untuk 3 tujuan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang pertama adalah at-ta'abbud bitilawatihi, ya, beribadah dengan membacanya. Jadi kalau Anda memperbanyak ibadah, memperbanyak pahala, memperbanyak timbangan kebaikan di akhirat dengan tilawah Al-Quran, nah itu sudah menunaikan salah satu tujuan daripada penurunan Al-Quran, ya. Rasulullah bersabda, man qara'a harfan min kitabillah
falahu bihi hasanah. Siapa yang membaca satu huruf saja di dalam Al-Quran, maka dia mendapatkan kebaikan, dan kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kebaikan. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu adalah huruf, tapi alif itu huruf, lam itu huruf, mim itu huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim, kita mendapatkan 30 kebaikan. Bayangkan kalau 1 halaman, bayangkan kalau 2 halaman, bayangkan kalau 1 juz Al-Quran setiap hari yang kita baca, betapa berat timbangan kebaikan kita di akhirat. Cuma kok anehnya, ini ada amalan yang ringan, pahalanya banyak, tapi kok jarang diamalkan. Betapa banyak kaum muslimin sampai lupa di mana dia menaruh Al-Quran. Ya. Jadi nek bojone sampai takok, "Dek, Al-Qur'ane nang ndi?" gitu ya. "Mas, Al-Qur'annya mana?" Rodok nemen nih Mas ini. Ya, mohon maaf ya. Nek sampean tersinggung ya. Ya, jadi rodok nemen gitu ya. Ya, berarti kan gak saben dino gitu. Kalau dia setiap hari kan berarti kan ada tempat khusus naruh Al-Qur'an ya, atau paling tidak kan masih belum lama dia naruhnya. Berarti dia masih ingat tempat naruhnya. Kalau sampai lupa naruhnya, ya kan, apalagi sampai berdebu. Nah, ini benar-benar sudah ya mungkin terkena was-was syaitan. Syaitan itu kan nggak pengen pahala kita banyak. Dan salah satu memperbanyak pahala dengan amalan dan modal yang paling sedikit ya ngaji. Karena kalau kita ngaji itu pahalanya banyak. Makanya syaitan nggak pengen. Ya, makanya kalau kita ngaji 10 menit terus umek aja. Terus umek aja. Bahkan nek pengen turu gara-gara gak iso turu, salah satu caranya apa? Ngaji gitu ya. Berarti sampean kerja sama mbak seton. Ya, aku tak ngaji rek. Ya. Kan seton gak pengen aku ngaji, paling kok seton gak rek aku ngantuk. Ngono, akhirnya turu gitu. Ya. Ya, kerja sama mbak seton gitu. Ya, kerja sama mbak seton. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa kok kita ini berat sekali ya? Karena itu adalah amalan yang ringan, pahalanya banyak. Makanya syaitan mengusahakan supaya kita meninggalkannya. Padahal kalau kita duduk ya scroll HP, main gadget bisa 1 jam. Oh, saya sampai ngomong 2 jam juga gitu ya. Ya, tapi ngaji 10 menit loh umek gitu ya. Ya, 10 menit wis umek, wis bingung. Selalu ada alasan untuk meninggalkan Al-Qur'an. Ya. Nah, ini berarti kita belum menunaikan salah satu tujuan daripada Al-Qur'an. Ya, jadi untuk dibaca agar mendapatkan banyak pahala untuk sarana ibadah. Yang kedua, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah wa tadabbur ma'anihi, mentadaburi maknanya. Karena apa artinya Al-Quran ini datang sebagai pedoman kalau kita tidak tahu pedoman itu apa? Dan tidak mungkin kita bisa menjalankan pedoman itu kalau nggak paham maknanya. Kalau nggak paham maknanya kita nggak akan tahu. Ya, orang Barat itu mungkin di Indonesia kalau ada tulisan P dicoret kan dilarang parkir. Tapi kalau orang Barat ke sini belum tentu tahu itu. Bisa jadi dia parkir di situ. Pertanyaannya apa karena dia itu melanggar lalu lintas? Tidak. Tapi kenapa? Tidak tahu maksud daripada rambu-rambu itu. Jadi supaya Anda itu bisa mengamalkan Al-Quran, Anda harus memahami Al-Quran. Kalau nggak paham, Anda nggak mungkin bisa mengamalkan. Gak mungkin bisa mengamalkan. Ya. Misal Anda di kantor, tata tertibnya pakai bahasa Inggris, bisa Anda mengamalkan? Paling tidak Anda gampang pakai Gemini sampean foto, Gemini tolong terjemahkan bahasa Indonesia kan gitu ya. Ya. Berarti kan Anda ada usaha untuk memahami perintah tersebut. Makanya kalau jenengan umroh di spot-spot yang ada tata tertib selalu ada banyak bahasa. Ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, bahkan ada bahasa Indonesia. Kenapa? Karena pembuat aturan tahu kalau orang ini nggak paham maksud aturan ini, dia bisa jadi melanggar aturan itu. Nah, kalau kita tahu Al-Quran itu ada isinya aturan-aturan, pedoman-pedoman supaya kita bahagia dunia dan akhirat, ya nggak bisa cuma kita baca sebagai sarana ritual tok nggih mboten saged.
Maka yang harus Anda lakukan adalah memahaminya. Baik membaca Al-Quran terjemahannya, membaca tafsirnya, atau duduk di majelis ilmu seperti ini untuk memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Bapak Ibu, kalau saya boleh cerita ya, pertama kali saya hijrah, ya beli Al-Quran terjemahan. Pertama kali, saya masih ingat, kalau nggak salah SMP kelas 3 itu saya minta kepada kakak saya yang baru gajian ya. Jadi saya baru kenal sunnah itu SMP kelas 3 lah. Tapi kalau beribadah ya dari SMP kelas 1. Tapi kalau mulai kenal sunnah tipis-tipis ya, saya nggak tebel-tebel bilangnya, tipis-tipis ya, SMP kelas 3. Saat itu saya ditanya sama kakak saya, aku mau gajian, mau dibelikan apa gitu. Ini karena dia baru kerja pertama kali, gajian pertama kali, masih ingat saya. Ya, mau dibelikan apa? Kemudian saya minta Al-Quran terjemahan. Ya. Maka saya diantar atau naik sepeda sendiri apa diantar kakak, lupa saya. Yang penting saya masih ingat belinya itu di atas Super Indo Mojokerto yang sekarang itu ya. Di lantai atas itu kan ada buku-buku ya, ada penjual buku itu ya, toko buku itu. Saya beli Al-Quran di situ terjemahan. Jadi itu pertama kali saya tipis-tipis kenal sunnah itu, saya minta ke kakak saya Al-Quran terjemahan. Bukan untuk apa-apa, karena saya bertanya pada diri saya sendiri, apa artinya saya membaca Al-Quran ini kalau saya nggak paham gitu? Apa artinya saya baca Al-Quran ini kalau saya nggak paham? Maka saya ingin memahami itu supaya saya bisa memenuhi perintah Allah dengan baik. Maka penuhilah perintah Allah dengan baik, amalkan Al-Quran dengan cara apa? Memahami. Ya, tadabbur ma'anihi. Ya, bahkan di dalam Al-Quran di surat Muhammad ada ancaman. Mohon maaf ya, saya berikan ancaman. Ya, bukan saya mengancam sebenarnya, tapi Allah. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha, kata Allah. Artinya apa? Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an atau hatinya telah terkunci? Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an ataukah hatinya telah terkunci? Maka kata para ulama tafsir, hamba Allah itu terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama yang mentadabburi Al-Quran. Golongan yang kedua adalah yang hatinya telah terkunci. Pertanyaannya, kita ini masuk golongan yang mana? Masuk golongan yang mentadabburi Al-Quran atau masuk golongan yang hatinya telah terkunci? Gak ada opsi yang lain ya. Barakallahu fikum. Nanti insya Allah kita lanjutkan. Kita adzan terlebih dahulu. Barakallahu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن Muhammad Rasul. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة La haula wa la quwwata. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allah.
قائما. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini terkait agama adalah nasihat. Ya, kita sudah membahas nasihat ya lillah yang artinya adalah kita ini menundukkan diri, menyerahkan dan menunaikan hak-hak Allah, yakni memurnikan tauhid, menjauhi syirik, mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah, bukan untuk manusia. Ya, bukan ketika di masjid kita sholat ba'diyah tapi di rumah kita tinggalkan. Bukan ketika di hadapan orang kita tampil sebagai orang yang soleh atau solehah, tapi ketika sendiri kita benar-benar jauh berpaling dari Allah. Tidak, kita melakukan semuanya karena Allah, bukan untuk puja-puji manusia. Dan juga nasihat lillah ini artinya adalah kita mencintai sesuatu karena Allah dan membenci sesuatu juga karena Allah. Ya, kita mencintai sesuatu karena Allah, membenci sesuatu juga karena Allah. Kita benci hal-hal haram karena Allah yang mengharamkannya. Kita mencintai sesuatu yang halal dan yang dianjurkan karena Allah yang memberikan isyarat daripadanya. Kemudian agama ini juga adalah nasihat li kitabihi. Arti li kitabihi ini adalah mengagungkan daripada Al-Quran, ya. Dan diantaranya adalah menunaikan tujuan diturunkannya Al-Quran, yakni ta'abbud bitilawatihi, ya. Kemudian tadabbur ma'anihi, mentadaburi makna-maknanya. Bahkan sampai ada ancaman di surat Muhammad, manusia itu terbagi menjadi golongan. Kalau dia tidak mentadaburi Al-Quran, berarti hatinya telah terkunci. Kita golongan yang mana? Kita yang punya waktu mentadaburi Al-Quran, ataukah benar-benar hati kita sudah terkunci daripada kebaikan? Naudzubillah min dzalik. Ya, kemudian tujuan yang ketiga adalah wal amal bi ahkamihi, dan mengamalkan hukum-hukumnya. Karena tujuan Al-Quran ini yang paling utama ya nomor 3 ini, diamalkan. Terkadang para sahabat itu tidak tahu hukumnya ini wajib atau sunnah, jadi tidak memahaminya dengan baik. Terkadang para sahabat itu tidak tahu hukumnya itu makruh atau haram, tapi mereka walaupun nggak tahu ini wajib atau sunnah dikerjakan. Walaupun nggak tahu ini makruh atau haram, ya ditinggalkan. Itu bedanya sahabat dengan kita. Makanya kalau kita mau mempelajari ya sejarah, banyak orang berbeda pendapat tentang hukum, apakah ini wajib, apakah ini sunnah, apakah ini makruh, apakah ini haram. Itu setelah era sahabat. Karena di era sahabat itu Nabi ngasih perintah dikerjakan, gak penting ini sunnah atau wajib, gak penting. Dan kalau Nabi melarang ditinggalkan, gak penting ini makruh atau haram. Makanya era-era perbedaan pendapat itu mungkin 100-an tahun setelah eranya Nabi Muhammad SAW. Ya kalau umatnya takut soalnya, iki wajib tah sunnah gitu. Nek sunnah ya kapan-kapan tak tinggal no gitu. Ya gitu ya. Ya. Ini makruh atau haram. Kalau makruh mungkin sesekali nanti dikerjakan gitu. Ya. Di era sahabat itu mereka nggak bertanya itu, ini wajib apakah sunnah, nggak bertanya, dikerjakan aja. Contoh, saya kasih contoh ya. Nabi ngajari Mu'ad kalau nggak salah, hadis ini, sebelum kamu salam berdoalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sampai mati nggak ditinggalkan sama Mu'ad. Apakah Mu'ad tanya ini wajib atau sunnah? Enggak ada. Ya Nabi nyuruh udah dikerjakan, sampai mati nggak pernah ditinggalkan. Termasuk sebagian sahabat diajari doa Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr, berlindung dari 4 hal. Itu banyak sahabat tidak ditinggalkan sampai mereka mati. Pertanyaannya wajib ataukah sunnah? Nggak tanya sahabat itu. Pernah nggak antum dapati hadis ketika Nabi memerintahkan kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah ini wajib apa sunnah? Kan nggak ada, dikerjakan aja. Ibnu Umar itu diajari Nabi kunut ketika witir, makanya Ibnu Umar itu kunut terus saat witir sampai mati, sampai meninggal dunia. Nggak tanya ini wajib apakah sunnah, nggak ada.
Jadi tujuan utama Al-Quran itu diamalkan. Mohon maaf, walaupun hafalannya sedikit, bukan berarti kita merendahkan orang yang menghafal Al-Quran, tidak mengagumi, tidak memuji mereka. Mereka punya keutamaan. Bukan berarti kita meremehkan seorang alim ulama yang mereka juga memahami ayat demi ayat, tafsir demi tafsir. Mereka punya keutamaan. Tapi apalah artinya orang hafal Al-Quran, paham Al-Quran, kalau nggak mengerjakan Al-Quran, tidak mengamalkan Al-Quran. Contoh, saya kasih gambaran. Saya yakin ibu-ibu yang biasanya ada tadarus taraweh itu, kan biasanya kan targetnya kan 1 bulan 1 kali khatam. Berarti semua Al-Quran hukumnya dibaca apa tidak? Dibaca. Misal dia melewati ayat tentang waris, ya, di surat An-Nisa halaman yang ketiga disebutkan di sana, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah yudkhilhu naran khalidan fiha. Siapa yang menyelisih Allah dan Rasulnya dalam perhitungan waris ini, apalagi membangkangnya, maka dia akan masuk neraka, bahkan bisa kekal selamanya di dalamnya. Dibaca apa tidak sama dia? Dibaca, udah khatam. Anda yang pernah khatam Al-Quran pasti baca ayat ini. Yang sering tilawah mungkin 1 hari 1 juz, 1 hari setengah juz, sering baca ayat ini karena dilewati terus. Anda sudah baca, tapi Anda enggak mengamalkan, masuk neraka apa tidak? Ya masuk neraka. Karena tujuan utama Al-Quran itu bukan dibaca, tapi diamalkan. Dibaca itu untuk menambah pahala. Kalau nggak diamalkan ya masuk neraka. Anda tidak membagi waris sesuai syariat ya masuk neraka. Bukan saya ya yang menakut-nakuti jenengan, boten. Allah yang mengatakan siapa yang tidak membagi waris sesuai perhitungan Allah dan Rasulnya, apalagi membangkang, dia akan masuk neraka, bahkan bisa selama-lamanya di dalamnya. Allah ya, surat An-Nisa, dibaca nanti halaman yang ketiga. Bukan saya yang menakut-nakuti. Jadi kalau ada orang membaca surat An-Nisa ini, bahkan dia membaca terjemahannya, tapi nggak bagi waris sesuai syariat, ya masuk neraka. Karena tujuannya Al-Quran itu yang paling utama diamalkan. Betapa banyak para sahabat yang tidak punya hafalan kecuali sedikit. Khalid bin Walid itu di akhir hayatnya nangis. Kenapa? Karena dia tidak punya hafalan Al-Quran kecuali sedikit. Tapi pertanyaannya, Khalid tempatnya di mana? Surga apa neraka? Di surga. Bahkan dia dipuji oleh Allah secara langsung lewat lisan nabinya. Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Sampai dinisbatkan dengan nama Allah, pedang Allah yang terhunus. Pujian ini bukan dari Nabi, pujian ini dari Allah. Nabi menyampaikan, Khalid bin Walid itu pedang Allah yang terhunus. Tempatnya di mana? Di surga. Tapi Khalid bin Walid itu di akhir hayatnya, jenengan bisa baca biografinya, nangis. Salah satu diantaranya, ya diantaranya karena dia tidak mati syahid, ya maksudnya tidak mati di medan perang. Di antara yang lainnya adalah karena dia tidak punya hafalan Al-Quran kecuali sedikit. Tapi Khalid bin Walid tempatnya di mana? Di surga. Kenapa? Karena dia mengamalkan Al-Quran. Sahabat itu nggak ada yang nggak ngamalin Al-Quran. Semua diamalkan. Mungkin kita yang agak nanti kalau ngamalin Al-Quran. Ya, agak nanti kalau ngamalin Al-Quran. Saya kasih contoh misal. Ketika turun ayat siapa yang memberikan pinjaman Allah dengan pinjaman yang baik, Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik daripada hal itu. Wa may yukridillaha qardon hasana. Ayat ini turun, kemudian tersebar di antara para sahabat, terdengar di Abu Dahda. Bukan Nabi yang menyampaikan, tapi temannya. Maka Abu Dahda lari mendatangi Nabi. Ya Rasulullah, apakah benar turun ayat siapa yang memberikan pinjaman Allah, pinjaman yang baik, Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, yakni surga nanti? Iya benar. Tangannya Nabi langsung dipegang. Aku punya 2 kebun kurma, semuanya fisabilillah. Jadi nggak pakai nanti, ayat turun langsung diamalkan. Sahabat itu gitu. Mungkin dia tidak hafal ayatnya, tapi mengamalkan semua perintah-perintahnya. Kemudian Rasulullah sampai ngasih nasihat, jangan dua-duanya, satu saja. Maksudnya apa ya? Maksudnya dia punya anak, dia punya istri. Kalau semuanya gimana gitu? Maka Abu Darda mengatakan, ya udah, kebun kurma yang di sini tuh jumlah pohonnya 600-an pohon, dan itu kurma yang terbaik yang aku berikan pada Allah yang paling baik. Jadi ada 2 kebun kurma yang dikasihkan kepada Allah yang paling baik.
Kalau sampean punya Pajero sama Brio, loh, ayo coba ya. Sampean punya Pajero sama Brio, yang dikasihkan fisabilillah yang mana? Apa Honda Beat? ya ditakoki, Pak, Bu, pundi sing Pajero napa sing Brio? Honda Beat mawon ta. Ya, kita beda kualitasnya dengan para sahabat. Jadi para sahabat mungkin tidak hafal 30 juz, nggak seperti anak-anak kita, nggak seperti cucu-cucu kita. Tapi semua ayat diamalkan dengan totalitas. Dan tempatnya mereka di mana? Di surga. Bahkan ketika habis salaman dengan Nabi, Abu Darda ini lari. Kenapa lari? Karena istri dan anaknya itu tinggal di rumah di kebun kurma yang dia fisabilillahkan tadi. Maksudnya apa? Takut nanti istri dan anaknya makan kurma padahal sudah fisabilillah gitu. Anda baca nanti kisahnya bagaimana? Ketika diketuk buru-buru, nyuruh apa? Nyuruh agar nggak makan kurma yang ada di sini. Kemudian kita pindah rumah saat itu juga. Pindah rumah saat itu juga. Kemudian dia ngomong, ini sudah aku pinjamkan kepada Allah. Apa kata istrinya? Sesungguhnya engkau telah melakukan perdagangan yang paling beruntung. Coba sampean praktek nonang omah. Sampean mulai, sampean ketuk omah sampean. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Dek, rumah ini fisabilillah. Coba ya. Coba saya praktek no. Dek, ya, rumah ini fisabilillah sudah saya pinjamkan kepada Allah gitu. Ya. Kira-kira bojone sampean muni seperti istrinya Abu Darda, Masya Allah mas, engkau telah melakukan perdagangan yang beruntung gitu. Atau sampean sing dicelatu. Nah, kira-kira sing di, nah, gak usah dijawab Pak, gak usah dijawab, sampean batin dewe, ya, sampean batin dewe. Nah, jadi ini menunjukkan sahabat itu memang mereka tidak banyak yang hafal 30 juz, maksudnya nggak semuanya. Dibandingkan orang Khawarij yang rata-rata penghafal 30 juz, dibandingkan mungkin zaman sekarang anak-anak kita yang kecil-kecil sudah banyak yang hafal 15 juz. Para sahabat tua-tua ya hafalannya ya semampunya, hanya sahabat-sahabat tertentu yang punya hafalan 30 juz yang benar-benar menjadi alim di antara para sahabat. Tapi semuanya dijamin surga. Kenapa? Karena mengamalkan Al-Quran. Jadi yang paling utama adalah mengamalkannya. Anda boleh membacanya untuk masuk surga, ini adalah hal baik. Anda boleh mempelajarinya untuk masuk surga, ini juga adalah hal baik. Tapi yang paling utama, Anda harus mengamalkannya. Itu adalah nasihat li kitabihi. Kemudian nasihat li rasulih, ya. Nasihat li rasulih ini kata para ulama itu adalah yang mengagungkan Rasulullah, ya, dan mengikuti tuntunannya, mengikuti sunnah-sunnahnya, ya. Itu makna daripada nasihat li rasulih. Ya, kita mengagungkan Rasulullah. Ingat ya, mengagungkan Rasulullah itu memang kita muliakan, tapi sebatas manusia. Jadi jangan berlebihan. Banyak di antara kita ini mengaku cinta pada Rasul, padahal itu hanya omong kosong. Rasulullah itu mengatakan, ya, bahkan ucapan ini perintah Allah di dalam Al-Quran. Qul, katakan wahai Muhammad. Jadi Nabi Muhammad disuruh menyampaikan berita ini kepada umatnya. In kuntum tuhibbunallah, jika kalian wahai umatku mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Ali Imran, surat Ali Imran ini, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu, ya. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Mengikuti Rasulullah. Banyak di antara kita ini ngaku-ngaku cinta Rasul, ngaku-ngaku pengikut Rasul, tapi ternyata dia hanya di lisan doang. Ya, saya berikan contoh misal ini, konkret ini contohnya ya. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Muslim ya. Ya, Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Muslim. Apa kata Rasulullah SAW? Atau mohon maaf, ini ucapan Ali ya. Ini ucapan Ali ya, mengutip perkataan Rasulullah SAW atau perintah dari Rasulullah SAW ya. Ali berkata, ala ab'asuka ala ma mana'ani alaihi Rasulullah SAW. Maukah kalian aku berikan perintah yang dulu Rasulullah memerintahkan hal itu kepadaku?
Maukah kalian aku berikan perintah yang dulu Rasulullah SAW berikan perintah itu kepadaku? Ya. Maka Ali bin Abi Thalib melanjutkan ucapannya, Allah tada, ya, timthalan illa tomastahu, tidaklah kalian melihat sebuah patung kecuali kalian hancurkan. Ya, wala qabron musyrifan illa sawaitahu, dan kuburan-kuburan yang dihias tinggi kecuali kalian ratakan. Ini hadis ini sahih riwayat Muslim, nggak bisa dibantah ya. Jadi perintah Allah kepada Rasul dan perintah Allah kepada Rasul, perintah Rasul kepada Ali bin Abi Thalib, dan perintah Ali bin Abi Thalib kepada kita semua. Ya, untuk keberuntungan kita. Jadi kita ini nggak boleh hias kuburan, meninggikan kuburan, memuliakan kuburan, nggak boleh. Itu Nabi yang nyuruh. Tapi ada orang ngaku dia pengikut Nabi, ada orang ngaku dia cinta Nabi, kuburannya pakai marmer, bahkan pakai AC. Omahe sing ziarah kubur iki pasangin, kadang gak iso noleh gara-gara wis suwe. Ya, kenceng ae. Kenapa gak iso noleh puklek gitu misalnya. Ya. Kuburane gawe AC. Nanti saya sebutkan di sini di demo saya ini. Ya, ada yang saya sampai pernah diajak teman saya, penasaran ayo gitu. Ya, dikasih kaca, ada blowernya. Blower AC, keren ini. Aku ya. Ya, dikelilingi kaca, mungkin sampai ngerti kuburan ini ya. Ya, dikelilingi kaca ono blower AC luar biasa. Ya, marmer. Apalagi kalau kita lihat di YouTube sampai dikasih bunga, bukan bunga mainan, bunga asli. Jadi kalau layu ya diganti, layu diganti. Omahe mbek baygon ambek hit gitu ya. Ya kan kuburane gawe bunga, repotin. Ya, jadi naudzubillah min dzalik. Ya, kita ini sudah merealisasikan hadis ini. Li rasulih adalah ketika kita mengagungkan Rasulullah sebagai seorang manusia tidak berlebihan, kemudian juga mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, contoh mengagungkan Rasulullah dengan berlebihan ya adalah misal menganggap Rasulullah sebagai Tuhan, enggak boleh. Ya, misal dia membaca sholawat yang di dalamnya isinya katanya Rasulullah itu adalah yang menghilangkan musibah. Sejak kapan Rasulullah itu menghilangkan musibah? Sejak kapan Rasulullah itu menyelesaikan masalah kita? Yang menyelesaikan masalah kita, yang menghilangkan musibah kita itu Allah, bukan Rasulullah. Itu berlebihan, mengagungkan dengan berlebihan. Dalam hadis yang lainnya, sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah berbuat berlebihan terhadap orang soleh di antara mereka. Melakukan sebuah ritual pada satu bacaan dia berdiri. Bu, Pak, saya itu ya masih hijrah tipis-tipis dulu. Disuruh berdiri saya nggak mau. Duh, serius ya, masih ingat saya masih di SMA Suko itu ya. Ya, masih hijrah tipis-tipis tuh. Disuruh berdiri saya tanya, "Kenapa berdiri?" Katanya Rasulullah datang. Enggak mau. Rasulullah datang gitu. Ya. Enggak mau, wes. Omong kosong. Padahal saya baru hijrah tipis-tipis itu. Ya. Coba kalau hijrah tebel-tebel itu. Ya. Bagaimana mungkin Anda membaca satu sholawat Rasulullah datang? Apalagi kalau malam itu orang se-Indonesia maca sholawat itu, berarti Rasulullah ini keliling se-Indonesia berarti. Ngapain berdiri? Katanya Rasulullah datang gitu ya. Fatimah saja meninggal gara-gara sakit aja Rasulullah nggak datang. Fatimah itu meninggal tuh sakit karena terlalu kangen dengan Nabi. Ada nggak riwayat Nabi mendatangi Fatimah? Nggak ada. Fatimah ini orang yang paling dicintai Nabi dari anak-anaknya dan di antara sahabat yang lainnya, nggak didatangi. Lah terus ngapain datengin antum? Ngapain datengin kita ini? Ngapain? Gitu ya. Pasti Rasulullah lebih cinta Fatimah daripada kita. Terus ngapain datengin kita? Hajatnya apa? Gitu. Hajatnya apa? Gitu. Seandainya ada orang yang pantas didatangi, mungkin Rasulullah akan mendatangi Fatimah, mendatangi Hasan yang waktu itu dapat masalah, ya, difitnah oleh kaum muslim, sebagian kaum muslimin, ya, ada fitnah pada waktu itu. Mendatangi Husain, ya, dan juga kerabatnya yang lainnya. Kok datengin kita? Keliling-keliling lagi se-Indonesia. Ngapain?
ya ngapain gitu ya. Ya, jadi ini tidak mengikuti nasihat dari Rasulullah SAW. Ya, waktu kita terbatas dan terakhir adalah nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin. Ya, maka sebenarnya para pemimpin itu memang juga harus mendapati nasihat. Ya, cuma kalau kita kembali pada hadis Nabi Muhammad SAW, ya ada hadis ya, tapi kita tidak bisa bahas secara terperinci, Bapak Ibu saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Hadisnya ini riwayat Ahmad, dikatakan barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, penguasa dalam suatu daerah dalam beberapa hal, janganlah dia menasihatinya dengan terang-terangan. Hendaknya dia memegang tangannya dalam kesendirian bersamanya. Ini hadis riwayat Muslim. Jika nasihat itu diterima, maka itu baik baginya. Jika tidak, maka dia telah menunaikan kewajibannya. Selesai. Ya, jadi menasihati pemimpin itu ada caranya. Ya, tidak dengan terang-terangan, ya, tidak dengan konfrontasi dan lain sebagainya. Ya, tapi pemimpin butuh nasihat. Dan juga nasihat untuk orang awam pada umumnya, masyarakat pada umumnya. Karena masyarakat itu kalau nggak dinasehati, dia akan terjerumus ke dalam kemaksiatan karena kebodohan. Ya, kadang orang itu butuh nasihat. Jangankan orang awam, ustadznya juga butuh nasihat. Makanya Allah itu berfirman, "Watawasau bil haq." Hendaknya kalian saling menasihati dalam kebenaran. Ya. Jadi kita itu ya harus ada dalam posisi terkadang kita menasehati dan terkadang kita mendapat nasihat dari orang-orang di sekitar kita. Karena tidak mungkin ada orang yang terus berada di atas kebenaran dengan istiqomah. Terkadang dia butuh nasihat dari orang yang di sekitarnya. Ya. Umar saja masih menerima nasihat. Abu Bakar saja masih menerima nasihat. Antum ingat ada sebuah kisah di mana Umar didatangi rakyatnya kemudian ngomong, "Wahai Umar, berlakulah kamu dengan adil. Wahai Umar, berlakulah kamu dengan adil. Bagi dengan sebaik-baiknya." Umar udah ngadeg. Kemudian dipegang sama penasehatnya, dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika ada orang bodoh ya yang berkata padamu ya, maka kamu berpaling daripadanya. Maksudnya gak usah direken gitu. Ya. Ya. Tapi kemudian Umar duduk, nggak melanjutkan. Umar saja nerima nasihat, apalagi kita gitu. Abu Bakar aja nerima nasihat, apalagi kita. Ya, jadi Bapak Ibu rahimakumullah ya, maka hendaknya nasihat ini kita gaungkan, khususnya terhadap orang-orang yang kita cintai. Ya, khususnya kepada orang-orang yang kita cintai. Justru bentuk cinta yang paling besar adalah nasihat kepada orang-orang yang paling dicinta. Ya, sebagaimana kisah Nabi Ibrahim yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Ya abati, wahai ayahku tercinta, ini akhofu ayyamasaka adabu minar rahman. Aku sangat khawatir, aku sangat takut nanti kalau kamu masih seperti ini, kemudian meninggal, kamu akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bentuk cinta yang paling besar. Kalau Anda mencintai istri Anda, tidak pernah Anda berikan nasihat, berarti Anda tidak mencintainya. Kalau ibu cinta pada suaminya tidak pernah diberikan nasihat, maka ibu tidak mencintainya. Kalau kita cinta kepada anak kita tidak pernah memberikan nasihat, berarti kita tidak mencintai mereka. Cuma ingat, nasihat itu ada syaratnya. Ya, ada al-ilmu, al-hilmu wal anan, kata Ibnul Qayyim al-Jauzi. Nasihat itu harus dengan ilmu. Kalau nasihat itu nggak pakai ilmu bisa salah. Orang pengennya nasihati yang benar tapi ternyata malah keliru. Ya, harus dengan ilmu. Ya, yang Anda nasihati benar apa tidak. Kemudian al-hilm, dengan lemah lembut. Ya, kalau istri kepada suaminya ya harus bagaimana, suami kepada istrinya dan anaknya harus bagaimana, kalau pada pemimpinnya harus bagaimana, harus dengan lemah lembut. Wal anan itu apa? Bertahap. Jadi enggak terburu-buru. Nasihat itu bisa ditunda. Sekarang dinasihati ini, bulan depan dinasihati yang lain. Ya, misal Anda punya keluarga, maksiatnya banyak, nggak mungkin Anda nasihati semuanya. Kamu itu sudah berbuat syirik, nggak menutup aurat, kemudian ya berbuat riba, nyelatu bojo, nggak mungkin jenengan nasihati semuanya, kan nggak bisa. Ya, jadi al-anan, bertahap, mana yang paling penting untuk dikasih nasihat kepadanya, supaya dia menghindari kesyirikan, supaya dia menghindari meninggalkan sholat, supaya dia tetap melaksanakan sholat, kemudian dia menunaikan zakat dan sebagainya. Ya, bertahap, ya, bertahap. Mungkin itu aku qouli hada. Apabila salah kata, sikap dari saya pribadi, ya, lebihnya dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya kembalikan kepada moderator ya.
Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga yang hadir di sini Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan, diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya, yang punya hutang dimudahkan untuk melunasi hutang-hutangnya, dilapangkan rezekinya, diangkat masalah penyakit yang menimpa dirinya pun keluarganya. Allah berikan taufik dimudahkan dalam ketaatan. Allah berikan kita hidayah terus berada di atas kebenaran sampai meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan semoga Allah kumpulkan lagi kita di surga ya, bersama dengan orang-orang yang kita cintai ya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal.